Jika dalam tayangan bagian keempat kami telah mengurai bagaimana proses Pak Arif bukan nama sebenarnya dibohongi oleh oknum pengelola pondok pesantren Nahdlatul Qodiri di Banyuwangi, sehingga harus merelakan uangnya ratusan juta hilang begitu saja. Kami sengaja menggunakan nama palsu karena pihak saksi korban tidak ingin nama dan alamat jelas serta fotonya ditayangkan karena merasa malu dengan kehilafannya. Tetapi media ini sangat bertanggung jawab secara hukum atas semua informasi yang ditayangkan. Karena tujuan dari penayangan ini sebagai info penting atau masukan bagi masyarakat umum, jangan percaya dengan adanya praktek pinjaman uang goib jika diajak oleh siapapun. Jika sedang terhimpit hutang, cara menyelesaikannya dengan bersabar, teruslah berusaha dan jangan lupa berdoa serta banyak bersedekah. Allah pasti akan memberikan 1000 jalan untuk melunasi hutang-hutangmu. Dalam episode keempat ini kami ingin memaparkan bagaimana Ibu Mary asal Kepulauan Riau mengikuti ritual pinjaman uang goib di pondok pesantren Nahdlatul Qodiri Banyuwangi dan harus kehilangan ratusan juta rupiah. Ibu Mary bukan nama sebenarnya, menuturkan sebetulnya dikatakan susah tidak juga terlalu susah atau sedang memiliki banyak hutang, karena kehidupan Ibu Mary termasuk cukup segalanya. Tetapi pada bulan September Ibu Mary berjumpa kawannya bernama Ibu Ani. Melihat Ibu Mary sangat aktif dan suka bisnis, Ibu Ani lalu tawarkan pinjaman uang goib biar usahanya bisa lebih cepat berkembang. Mendapat kabar dari Bu Ani, Ibu Mary pun sangat tertarik. Lalu Ibu Ani kembali konsultasi ke penghubungnya di Banyuwangi bernama Ibu Ima karena info pertama ada seorang kiai di Banyuwangi bisa lakukan pinjaman uang goib, datangnya dari Ibu Ima. Setelah Ibu Ani dan Ibu Ima konsultasi sekali lagi dengan Pak Budi yang mengaku orang dekatnya Kiai Khairuddin alias Kiai Kembar Banyuwangi dan mendapatkan info bahwa jika Ibu Mary ingin meminjam 20 miliar rupiah harus siapkan dana zakat sebesar 200 juta rupiah. Dengan segera Ibu Mary dan Ibu Ani mengatur jadwal untuk berangkat ke pondok pesantren Nahdlatul Qodiri di Banyuwangi, Jawa Timur. Awal bulan Oktober tahun 2024 Ibu Mary dan Ibu Ani berangkat ke Banyuwangi, dengan membawa persyaratan yang sudah dijelaskan Pak Budi. Sampai di Banyuwangi berjumpa Ibu Ima lalu bersama-sama menjumpai Pak Budi dan ternyata Pak Budi sudah menunggu di rumahnya bersama Kiai Ali. Menurut informasi Pak Budi, Kiai Ali adalah seorang pertapa di Alas Purwo Banyuwangi, Jawa Timur. Tetapi mengenai ritual pinjaman uang goib harus melalui Kiai Khairuddin alias Kiai Kembar. Setelah berbicara persyaratan panjang lebar, mereka pun masing-masing Kiai Ali, Pak Budi, Ibu Mary dan Ibu Irma segera berangkat ke pondok pesantren Nahdlatul Qodiri untuk menjumpai Kiai Kembar. Sampai di pondok pesantren, mereka dipersilakan masuk oleh beberapa pengurus pondok, katanya sudah ditunggu Kiai di ruang kerjanya. Awalnya Ibu Mary ketika berniat mengikuti ritual pinjaman uang goib hanya ingin ngetes dengan pinjaman 5 miliar rupiah dengan persyaratan dana zakat yang harus disetor 50 juta rupiah. Sikat kata dana sebesar 50 juta rupiah itu diserahkan kepada Kiai Kembar, disaksikan Pak Budi dan Kiai Ra Ali di dalam ruangan kerja Kiai Kembar. Ritual pinjaman uang goib sebesar 5 miliar rupiah segera dijalankan Kiai Kembar, Ibu Mary, Pak Budi dan Kiai Ra Ali menunggu di luar. Kita sekitar pukul 20 WIB Ibu Mary kembali dipanggil ke dalam ruang kerja Kiai Kembar ditemani Pak Budi, Kiai Ra Ali dan Ibu Irma. Betapa terkejut mereka melihat 2 koper penuh uang kertas pecahan 100.000 rupiah di depan mereka. Lalu menurut Kiai Kembar, Ibu Mary rezekinya bagus ini yang diberikan 2 koper dengan nilai 25 miliar rupiah. Kalau Ibu setuju silakan dibawa pulang, tapi harus tambah uang zakatnya sebesar 200 juta lagi. Dengan senang hati Ibu Mary menyatakan bersedia untuk tambah zakat lagi. Besok paginya Ibu Mary ditemani Pak Budi, Kiai Ra Ali dan Ibu Irma datang ke sebuah bank di Gentang kota kecil Kabupaten Banyuwangi untuk menarik uang sebesar 200 juta rupiah. Setelah uang ditarik bergegas mereka kembali menyerahkan uang itu ke Kiai Kembar. Lalu mereka menunggu proses selanjutnya dijalankan oleh Kiai Kembar. Tepat pukul 20 WIB kembali Kiai Kembar memanggil Ibu Mary ke dalam ruang kerjanya dan menerangkan sudah cukup. Sesuai perintah goib malam ini juga Ibu Mary harus meninggalkan pondok, semua uang sudah dipak rapi tinggal dibawa saja.
Tetapi sebelum Ibu Mary keluar, Kiai Kembar meminta Ibu Mary menandatangani tanda terima dan pernyataan sudah menerima dana 2 koper. Pada saat penandatanganan pernyataan itu, Bu Mary ditemani oleh Ibu Ani dan Ibu Irma, sedangkan Kiai Raali dan Pak Budi sudah tak tahu di mana rimbanya. Pada malam itu pun Bu Mary, Bu Ani dan Ibu Irma meninggalkan Pondok Pesantren Nahdlatul Qodiri sekitar jam pukul 21 WIB langsung menuju Bandar Udara Juanda menunggu penerbangan besok pagi. Sebelum mereka keluar dari Pondok Pesantren, Kiai Kembar sudah sampaikan bahwa isi koper sengaja diringankan karena untuk mencegah pemeriksaan di jalan atau di bandar udara. Kalau ketahuan ibu-ibu bawa uang banyak pasti kena tahan. Untuk itu pesan Kiai Kembar, sampai di rumah baru koper ini dibuka. Ibu Mary pun mengikuti semua petunjuk Kiai Kembar. Setelah melalui penerbangan dan sampai di rumah, Ibu Mary membuka isi koper, ternyata kosong, dan ketika Ibu Mary kembali konsultasi dengan Kiai Kembar, Ibu Mary disuruh kembali ke Banyuwangi, katanya ada syarat yang perlu dipenuhi. Karena sibuk Ibu Mary tidak bisa ke Banyuwangi, diutuskan Ibu Irma untuk mengurus, ternyata semuanya bohong, malah diminta untuk menambah uang zakat. Tetapi Ibu Mary tidak sebodoh yang Kiai Kembar pikirkan. Dengan sedikit pendekatan, Ibu Mary menjalin hubungan dengan Pak Budi dan Kiai Raali. Dari Kiai Raali dan Pak Budi, Ibu Mary mendapatkan informasi bahwa uang yang ditunjukkan 2 koper itu adalah uang palsu yang disewa Kiai Kembar dari seseorang yang bernama Zainal. Menurut Pak Budi dan Kiai Ali, mereka langsung meninggalkan Pondok Pesantren sebelum ritual selesai karena diusir oleh Kiai Kembar. Alasan Kiai Kembar mengusir Kiai Raali dan Pak Budi karena mereka sudah mengetahui trik penipuan yang dijalankan Kiai Kembar, makanya Kiai Kembar marah. Dan terbongkarlah sudah trik penipuan Kiai Kembar untuk memperdaya korban-korban. Ya, Kiai Kembar harus meminjamkan uang palsu 2 koper dari Zainal dengan sewaan 1 hari 5 juta rupiah. Sangat disayangkan seseorang yang mengakui dirinya Kiai tetapi melakukan kegiatan-kegiatan penipuan bagi korban-korbannya. Abdul Rahman, sarjana hukum, magister hukum, adalah pengacara Ibu Mary, mengatakan semua bukti sudah kita kumpulkan. Sebetulnya saya sangat menghormati seseorang yang menyandang status sosial Kiai. Mereka harus kita hormati dan jaga harkat dan martabatnya. Saya sudah menghubungi Kiai Kembar dan memintanya untuk mengembalikan uang klien saya, tetapi Kiai Kembar tidak bisa dipegang omongannya. Terkesan licik, malah menyalahkan goib yang sudah menerima uang dan menyalahkan Pak Budi dan Kiai Raali yang mengambil uangnya. Menurut Abdul Rahman, dengan bukti-bukti yang sudah kita miliki akan segera kita buat laporan ke Mabes Polri, jangan sampai ada korban-korban lain berjatuhan. Demikian hasil investigasi Suara Pembaharuan Indonesia Televisi.